Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Santri, siap bela Lirboyo. Maka saya sarankan, silahkan demo silahkan, namun koordinasi dengan kepolisian. Yang tertib, jangan anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama alumni pondok pesantren seluruh Indonesia, khususnya pesantren Lirboyo yang di Nista Trans 7. Ketahuilah, perjuangan kita belum berakhir. Jalur hukum yang kita tuntut terkesan berjalan amat sangat lambat. Tampaknya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, perlu kita dorong, perlu kita dampingi, perlu kita kawal supaya mereka benar-benar melaksanakan tugas secara profesional sebagaimana yang mereka janjikan. Supaya Polri punya gairah dalam menangani kasus penghinaan dan penistaan pada santri dan kiai, mari kita siapkan aksi yang lebih besar, lebih dahsyat daripada aksi santri yang kita lakukan pada Oktober kemarin. Saudara-saudaraku, seiring berjalannya waktu, semua menjadi terang dan jelas siapa sebenarnya di balik tindak penghinaan dan penistaan yang menghantam pesantren dan kiai di tayangan Trans 7. Apa yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh NU pasca tayangan yang melukai dunia pesantren secara langsung maupun tidak justru telah memperoleh konfirmasi. Hal ini bisa disimak dari berbagai komentar di media sosial, terutama yang dilontarkan oleh pesantren non-NU. Dengan berlindung di balik kata, ini kan fakta, mereka terang-terangan membenarkan dan mendukung ujaran kebencian yang dilakukan oleh Trans 7. Karena itu saudara-saudaraku, kita harus terus dan terus melawan hingga ada yang dijatuhi hukuman berat. Ingat, dalam sejarah pers di Indonesia, ada media besar yang karena terbukti melakukan penistaan, izinnya dicabut, pemimpin redaksinya dihukum penjara dengan hukuman cukup berat. Wahai saudara-saudaraku, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, mari kita siapkan aksi yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diinjek-injek, Pak. Hari ini kita diinjek-injek oleh Salafi Wahabi. Anak TV hari ini dikuasai oleh Salafi Wahabi. Kita sebagai orang ahli sunnah jangan sampai kalah. Mereka menguasai Trans TV hari ini. Bukan hanya permintaan maaf. Maka saya sebagai Komisi 3 anggota DPR RI akan menuntut Trans TV ke pengadilan. Setuju dan tidak? Kita tuntut pada seluruh santri, baik itu masih di pesantren maupun sudah alumni pesantren, terutama yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, remehkan, caci maki kiai-kiai pesantren plus pesantren. Saya
bisa mengambil kesimpulan indikasi kelompok yang anti pesantren adalah kelompok radikalis, ekstremis, bahkan teroris. Jaringan jihad takfiri atau ISIS. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur, bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo.